Persembahan sebuah lagu untuk teman-teman semua. Acara ini saya buka dengan lagu khas Dayak yaitu Dayak Ganjolan. Oke, selamat malam semuanya dan selamat datang di live streaming perdana kami Komunitas Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Coba yang ada di sini semua mana suaranya kok tenang sekali seperti kuburan sebelah ya. Coba. Oke, baik. Hai teman-teman yang mungkin malam ini sedang menonton kami yang cantik dan ganteng ini. Selamat malam juga, selamat bermalam minggu. Semoga malam minggu teman-teman bahagia ya karena menonton kami nih malam ini. Setuju nggak? Pasti bahagia kan? Banget. Banget.
banget ya. Para seminaris di luar gimana, bahagia? Bahagia. Bahagia nih, saking mau nonton kami nih, ada yang sampai duduk lesehan sambil ngomong bocah di luar nih. Oke, halo teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton kami live langsung dari akun Facebook Romo Yohanes Wery dan juga di channel YouTube-nya Frater siapa? Firminus Marianto. Firminus Marianto. Nggak mau kalah, jangan lupa ya di subscribe, like, and share ke berbagai penjuru dunia. Oke. Baik, teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kami adalah komunitas Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Betul? Betul. Oke. Betul ya, Frater. Malam ini tadi sudah dibuka dengan sebuah lagu yang indah khas Dayak ya. Judulnya Dayan dan Jola ya, Dayan dan Jola. Nah ini saya kurang begitu mengerti sih apa artinya, tapi mungkin sedikit banyak tentang percintaan kali ya, Feb ya? Oh ya, iya langsung iya ya kalau percintaan. Oke, baik teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih, maka supaya kalian semakin menyayangi kami, nah saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya yang ada di sini. Siapa sih kami sebenarnya? Makhluk Tuhan seperti apa sih kami ini? Nah, oke, saya Monik, saya adalah volunteer sosial yang kebetulan ditugaskan di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, saat ini saya bersama teman-teman saya nih, ya, di sebelah saya nih ada siapa nih? Langsung aja perkenalkan dirinya. Saya Romo Ferry CM. Romo Ferry CM, oke. Siapa beliau ya? Selain Romo, beliau ini siapa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang belakang nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Coba. Namanya adalah Fraterian. Fraterian ini adalah frater dari Keuskupan Projo Sintang. Nah, kemudian di sebelahnya yang tidak kalah ganteng nih ada seminaris. Saya namanya Son dari KPA ya, kelas atas. Kemudian ada juga beberapa seminaris yang di sini. Ya ada Febri tadi yang menyanyi dan banyak yang lainnya. Ada Pak Tonce, pembina seminari yang ada di ujung sana. Oke. Legend ini ya. Legend ya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang lainnya. Oh ada Bang Gima nih, pelatih kur kita yang luar biasa. Oke, baik teman-teman. Saya yakin nih pasti sudah berapa banyak nih Frater Into yang nonton kita nih? Udah banyak. Udah banyak banget ya? 20. Oh udah 20 ya, sesuai lah dengan harapan kita minimalnya ya. Oke. Teman-teman, ini adalah live streaming perdana kami. Ini mengingat karena pandemi sudah beberapa bulan ya, maka kami dituntut untuk kreatif. Nah, malam ini kami mau menyempatkan diri untuk ngobrol asik dan seru. Ya, jadi teman-teman nggak usah tegang kayak kanebo kering dijemur kelamaan ya, kita slow dan santai aja. Nah, baik. Temanya apa sih? Nah, nanti saya akan jelaskan tema obrolan seru kita ini apa sih. Tapi, nah, tadi kan saya udah ngomong masalah pandemi nih ya, teman-teman, Romo, Frater sekalian. Romo, nah, teman-teman, ini Romo muda kita ini adalah Romo rektor termuda se-Indonesia, mungkin sejagat raya ya. Sejagat raya. Oke, Romo Ferry. Kelihatan kan nggak ketutupan saya nih ya, Romo? Oke. Romo, ini selama masa pandemi ini, apa sih yang Romo lakukan nih? Yang jelas anak-anak belajar di rumah. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing, belajar di sana. Lalu apa yang kami buat, saya dan kawan-kawan pembina mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Salah satunya menanam tanaman seperti yang dilihat ini, Anin. Ramai sekali tanamannya ya. Itu kita tanam, ini kegiatan kita selama anak-anak ini salah satunya. Selain juga merapikan apa yang perlu kita rapikan. Oke, berarti ini hasil karya Romo semua ya? Oh iya, oke. Oke, jadi setahu saya Romo Ferry itu dulu nggak pernah nanam nih. Gara-gara corona nih, kreativitasnya menjadi meluber tanpa batas. Akhirnya memberanikan diri menanam. Nah, kalau ini kegiatannya Romo ya selama masa pandemi. Kalau seminarisnya nih, coba Febri, coba cerita sedikit nih. Selama pandemi corona ini kamu ngapain aja sih? Selama pandemi corona ini kan kebetulan saya juga baru sudah lulus. Jadi yang saya lakukan pertama yaitu ya pasti membantu orang tua di rumah dengan ya noreh, panen sawit. Ya saya juga bantu-bantu di desa, membantu menjaga portal.
portal untuk apa? Misalnya pencegahan COVID itu loh. Nah itu yang saya lakukan selama libur. Kegiatan lainnya juga saya lakukan ya biasa karena hobi saya nyanyi ya saya cover lagu. Lalu saya mancing juga, saya juga sudah mulai hobi mancing. Jadi ya kegiatan saya nggak kosong lah selama libur ini, semuanya terisi dengan baik. Ya, itu. Oke, thank you Febri. Nah ini saya sekarang mau nanya, Bapak yang baju kuning, coba Bapak selama pandemi ini ngapain Bapak? Selama masa pandemi ini saya mencoba untuk menanam sayur, merawat kolam lele yang ada di seminari. Nah, itu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kami di seminari ini. Itu saja. Oke, terima kasih Pak C. Nah, ini sedikit cerita ya apa yang kami lakukan selama masa pandemi. Tenang, kami bukannya tidak melakukan physical distancing atau social distancing ya. Jadi kami mengkarantina diri kami di seminari dan kami tidak keluar kemana-mana kecuali kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang kami harus keluar. Nah, baik teman-teman, tadi saya sudah menyebutkan ya ini seminari menengah Santo Yohanes Maria Vianney yang ada di Keuskupan Sintang. Kita tahu nih ya seminari itu kan adalah sebuah lembaga pendidikan gereja di mana di dalamnya ada orang-orang muda khusus laki-laki loh ya yang sedang berproses dan belajar menjadi imam ya, calon imam, calon pastor. Nah, Romo Ferry kan putra daerah nih ya, ibaratnya ya, putra daerah kelahiran asli dari Keuskupan Sintang yang kebetulan menjadi imam kongregasi misi ya. Romo memilih jadi imam CM. Kemudian setelah tabisan langsung diletakkan di pedalaman Serawai sana. Kemudian baru di seminari. Boleh Romo cerita sedikit nih ya Romo, bagaimana sih menurut Romo, atau mungkin Romo jelaskan ke teman-teman, Keuskupan Sintang ini seperti apa sih? Oke, Keuskupan Sintang ini sangat luas sekali. Kalau kita melihat data, luasnya 62.000 km persegi. Itu artinya luas sekali, meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Secara teritorial dia sangat luas sekali, punya 36 paroki dan perbatasan juga dengan Malaysia. Jadi kita punya 2 paroki perbatasan, paroki Senani dan paroki Badau. Itu secara umum Sintang. Sangat menantang sekali bertugas di sini. Oke, kalau dilihat luasnya tadi mungkin Pulau Jawa dibagi 3 kali ya, Pak ya? Iya, Pulau Jawa bagi 3, satu porsinya tuh Keuskupan Sintang. Jadi dari gambaran itu udah jelas sekali bahwa Keuskupan Sintang tuh memiliki luas wilayah yang luar biasa. Ditambah 36 paroki ya, Mo? 36 paroki, setiap parokinya itu bisa lebih dari 12 stasi sampai 30 itu ya, Mo ya? Kita bisa bayangkan seluas apa itu. Lagi mungkin kalau orang-orang di luar Kalimantan, bayangkan Kalimantan tuh hutan semua kali, Mo ya? Jadi mungkin kalau teman-teman bisa bayangkan Pulau Jawa bagi 3 ya segitulah ya Sintang nih. Nah, Romo sebagai putra daerah ya yang pasti tumbuh berkembang, apalagi Romo ini kan dari suku Dayak ya Romo. Kemudian Romo kembali lagi ke sini mengabdikan diri. Kita sekarang mau ngomongin konteks gereja nih Mo ya, secara umum terlebih dahulu. Dari Romo dulu di kampung, kemudian menjadi seminari sampai pernah mengenyam pendidikan di Jawa. Apa sih yang Romo lihat gereja itu seperti apa sih menurut Romo dan perkembangannya? Pertanyaannya agak berat, cuma begini. Saya lahir dan besar di sebuah kampung ya. Saya anak Dayak asli. Orang tua saya petani karet, juga petani ladang dan lain sebagainya. Dari kecil saya sudah merasakan kalau jumlah imam itu kurang. Itu satu ya. Jadi kalau kita melihat imam atau pastor berkunjung ke kampung, itu rasanya seperti melihat Tuhan zaman dulu. Jadi saya ingat kalau dulu ada pastor bawa motornya itu, kami turun dari ladang, wah kata mama nih ada pastor kita harus sembahyang. Jadi melihat pastor seperti melihat Tuhan. Itu satu ya. Jadi imamnya sangat kurang. Saya pikir itu ya latar belakang saya juga di sini. Oke, jadi karena melihat pastor yang kurang lalu termotivasi ya Mo ya. Nah, sedikit cerita dulu di Serawai pernah nih kami turunnya tiba-tiba Romo Ferry datang, ada anak kecil bilang, "Weh, Tuhan datang." Nah, berarti mungkin Romo dulu gitu kali ya Romo ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik Mo. Nah, kekurangan imam berarti ini kan sebenarnya sebuah keprihatinan ya untuk gereja.
dengan luas daerah yang sebegitu banyak, lalu jarang beberapa tempat jarang sekali dikunjungi imam ya Romo ya. Artinya berarti kalau kita mau ngomongin imannya jadi berkurang karena dikunjungi imam, ya nggak bisa juga ya, karena di tiap kampung kan ada ini ya Mo ya, orang yang memang bertugas untuk mimpin ibadah. Nah, pastinya di setiap keuskupan tuh kan ada seminari nih ya Mo ya. Nah ini di keuskupan kita nih ada seminari menengah Santo Yohanes Maria Vianney. Dan kebetulan Romo Ferry ini adalah Romo Rektor ya. Sudah berapa tahun sih Mo? Hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun ya. Jadi Romo Ferry ini rektor termuda teman-teman. Nah bisa dilihat nih ya, masih muda sekali. Sudah dipercaya menjadi Romo Rektor. Nah Romo nih di keuskupan Sintang ada seminari yang kebetulan Romo pimpin nih. Melihat kondisi kita nih ya, kemudian banyak seminaris ini kan datang dari kampung ya Romo. Yang kita tahu, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pendidikan Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok ini kan masih kurang ya Mo ya. Kemudian mereka datang ke seminari dengan berbagai macam latar belakang nih. Waktu tugas pertama apa yang Romo pikirkan nih? Sebenarnya begini, seminari ini didirikan untuk menjawab kebutuhan itu tadi. Sebelumnya, sebelum tahun 1994, seminari ini ada di Flores ya, jangan lupa sejarahnya ya, di Mataloco Flores. Itu sebelum tahun 1994. Tahun 1994 pertama kali didirikan di Banyorai ini, itu sejarahnya. Tahun kemarin kita berulang tahun yang ke-25 dan saya bersyukur menjadi bagian dari itu. Mungkin semoga bisa kelihatan ya. Di sini ada buku sejarahnya, di tepi Sungai Kapuas kami gantungkan harapan kami 25 tahun seminari menengah Yemavi Keuskupan Sintang. Nah, kalau ditanya berdirinya ini untuk menjawab kebutuhan itu sendiri ya, keberadaan seminari ini. Memang saya melihat perkembangannya puji Tuhan semakin berkembang pesat. Gitu. Oke, thank you Romo. Jadi menjawab kebutuhan itu sendiri. Begini Romo. Tadi kan Romo udah jelaskan sedikit Kurang sekali ya kayaknya ya, kayak berasa di mata Naswa. Teman-teman yang nonton jangan ikutan tegang loh ya, kita santai aja, ngobrol asik seru aja. Kopi bisa diminum deh. Boleh minum Pak. Ada isinya ya? Oh boleh. Teman-teman nanti kalau ada mau yang ditanyakan ya boleh tanya ya, tanya aja komen di bawah. Ini para nanti. seminaris mereka nonton dari Oh ya, coba rumah beberapa ya. boleh acungkan jempol ya para seminaris yang nonton di rumah atau hai gitu ya. Tadi mereka kontaknya Romo, nanti kami nonton ya. Mereka DM ke Instagram, Facebook, luar biasa mereka. Katanya mau nobar ya Mo ya. Ya, ada yang nomor juga nih. Nah kalah sama Piala Dunia nih acara kita malam ini ya. Romo nih Keuskupan Sintang tuh kan, kalau saya aja dulu Sintang tuh di mana sih? Jauh dari kota besar ya Romo. Kita bisa bayangkan jauh, pasti orang namanya pasti fasilitasnya apa sih di keuskupan yang sangat kecil, seminari yang hampir orang nggak tahu gitu. Tapi kan baru-baru ini kita dapat bantuan ya Romo ya dari Kementerian PUPR. Nah, mungkin ini bagian dari promosi juga ya teman-teman supaya teman-teman tertarik masuk ke seminari. Romo ceritakan sedikit, nanti mungkin anak-anak juga menambahkan ya. Di seminari kita ini ada apa? Nah, kalau harus datang sendiri sebenarnya. Cuman kalau ditanya ada apa, ya puji Tuhan fasilitasnya semakin baik. Tahun ini kita dikunjungi Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ya. Kita tidak pernah membayangkan komunitas kita yang kecil itu di sungai kayak gini dikunjungi oleh Pak Menteri. Lalu kita dapat bantuan senilai 15 miliar. Saya pikir sangat luar biasa sekali. Ini kayak tegang sekali ya, Feb. Jadi aja ya. Punya Wow, aja ya. ini dulu aja. Oh, ada ya, kayaknya nih. Jadi tadinya pernah gua pakai ini fratorian ya. Kalau kemarin ada yang nanya-nanya saya, Romo siapa frater yang di seminari itu Mo yang ketika Rosario Laudato Si Keuskupan Sintang ini fraterian. Dia ahli main sampai ya. Sebelahnya SOM, nah ini SOM ini KPA. Jadi mulai tahun kemarin Sintang itu punya KPA, kelas persiapan atas. Yang salah satu siswanya ya, dia ahli gitar ya. Ada juga di sana ahli hujung mungkin. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman, kita break sebentar dengan Kak Febri nyanyi. Saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Panggilanmu. Lagu ini sering kami nyanyikan ketika kami merasa panggilan kami mulai lemah. Nah, kami menyanyikan lagu ini untuk menguatkan diri kami. Mungkin teman-teman seminaris yang tahu lagunya, silakan ikut nyanyi ya.
Terima kasih. Tepuk tangannya mana dong? Penonton memang tolong tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Asik dan Seru dengan komunitas Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Oke, teman-teman yang di rumah masih semangat ya nonton kami ini ya. Yang di sini masih semangat? Masih dong. Oke. Baik, tadi kan kita udah banyak ya ngobrol aktivitas pandemi, seminari seperti apa kan, fasilitasnya sedikit tadi udah diceritakan ya oleh Romo. Nah, sekarang karena di sini ada banyak seminaris nih ya, saya mau nanya nih sama Randy. Coba. Oke, Ren, coba cerita sedikit dong pengalamanmu selama di sini ini gimana? Jadi seminaris ini gimana selama di sini? Iya, kalau saya masih kelas 1, jadi untuk waktunya masih belum lama karena saya masih baru di sini. Tetapi semenjak saya masuk di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang ini, saya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda yang membuat saya begitu merasa bahagia, merasa senang, dan itu yang membuat saya bisa berkembang, bisa membuat saya semakin mengerti tentang makna kehidupan mungkin. Karena di sini saya selain bergaul dengan sesama seminaris, saya juga bergaul dengan pembina, dengan romo rektor, karena mereka adalah orang-orang yang membina kami di sini. Dan mereka bukan hanya membina kami menurut saya, tetapi juga menjadi sahabat, menjadi orang tua, menjadi teman curhat bagi kami, dan itu sangat membantu kami sekali, terutama saya. Saya berkembang berkat pembinaan mereka, dan mereka juga tidak akan segan untuk memarahi kami, menegur kami, misalnya apabila kami melakukan kesalahan, apabila kami melakukan sebuah kekeliruan. Tetapi juga begitu sebaliknya, ketika kami melakukan hal yang benar, hal yang bisa membanggakan orang lain, mereka juga tidak akan segan-segan memberikan apresiasi, memberikan pujian yang membuat kami bisa menjadi orang yang merasa bangga terhadap diri kami sendiri. Jadi itu yang membuat saya gembira tinggal di seminari. Oh, luar biasa loh Randy. Kelas 1 baru kelas 1 dari Ambalau kali ya, Mo ya? Dari Ambalau, Dari paling Ambalau. ujung ya, perbatasan Kalimantan Tengah. Ya. Kelas 1 udah bisa memaknai hidup ketika dia tinggal di seminari. Tapi kok sambil nengok Romo Ferry, enggak Romo ini kan, awasnya ngomong jelek-jelek. Nah itu kan ya Ren, kan? Ini bener kan ya Ren? Oke, thank you Randy. Nah, ini kan Randy yang baru kelas 1. Nah, sekarang saya mau minta siapa nih? Febri lagi, Bri. Kamu kan udah lulus nih, udah mau ke seminari tinggi. Menurut kamu selama kamu menempa dirimu di seminari 3 tahun nih, apa sih yang kamu dapatkan nih? Selama 3 tahun, ya mungkin merupakan waktu yang panjang ya. Banyak sekali yang saya dapatkan, terutama dari rasa kekeluargaan, itu pasti saya dapatkan. Lalu kemudian dari segi hobi, bukan cuma hobi tapi bakat, itu juga berkembang selama saya 3 tahun di seminari. Apalagi hobi saya bermusik dan bakat saya ada di situ. Maka selama di seminari banyak teman-teman yang bisa bermain musik, pembina juga ada yang bisa melatih kor. Nah itu saya manfaatkan untuk mengembangkan bakat dan hobi saya. Terima kasih. Oke, Febri. Bukan dong, Oke. Berarti kamu merasa selama 3 tahun di sini mungkin
semakin imanmu bertambah dan bakatmu juga terasah ya. Oke, thank you Febri. Sorry. Nah, sekarang, saya mau nanya teman-teman dari KPA nih ya, yang ujuk-ujuk tiba-tiba entah dari mana memutuskan nih aku mau masuk seminari, walaupun lewat jalur ekspres ya. Nah, saya mau pilih yang paling oke nih, semua oke. Saya mau nanya Bima, oke. Bima, nah, tolong mic-nya. Bim, ambil nafas panjang nih. Bim, oke Bim. Kamu kan dari SMA ya? Dari mana asalmu Bim? Saya berasal dari Paroke Santo Fidelis Jerome. Wih, sejarah. Kata kameramen, say hi. Oke, bukan bapak. Oke, Ma, kamu dari SMA biasa kan ya, 3 tahun di luar. Lalu, dan saya dengar kamu kayaknya paling akhir ya daftar ke kelas atas nih ya, Bim ya? Ya, saya termasuk tertinggal informasi sehingga ada masalah sedikit, masalah keluarga, ekonomi, itu yang menghalang saya terlambat masuk ke KPA. Oh gitu, oke. Nah, tapi ternyata itu tidak menjadi penghalang ya. Ternyata kamu sekarang udah menjalani hampir 1 tahun di KPA. Bim, apa sih yang membuatmu lalu memutuskan untuk masuk ke seminari? Pertama, keinginan. Kedua, dorongan dari orang-orang sekitar. Pertama, paman saya. Kedua, orang tua yang selalu memotivasi. Walau berasal dari keluarga yang terbilang tidak terlalu aktif dalam gereja, saya ingin menunjukkan bahwa keluarga kami itu memiliki kualitas dari segi iman dan juga pengetahuan. Oke, jadi ada dorongan pribadi ya, pastinya pengen jadi romo nih gitu kan, dan dorongan dari orang-orang yang ada di sekitar. Nah, Bim, susah nggak sih kamu menyesuaikan diri dengan teman-teman yang mungkin lebih dulu berada di seminari? Kalau masalah susah atau tidak, buat saya yang penting cepat beradaptasi dengan lingkungan, bisa mengerti sesama, mengerti sahabat, keluarga. Jangan menganggap teman baru sebagai musuh. Jadilah sahabat ketika temanmu membencimu. Oi, jadilah sahabat ketika temanmu membencimu. Pasti. Tapi ini bukan kalimat ini ya, frustasi kalau masuk seminari. Nah, oke. Sekarang sebelahnya saya mau nanya nih, Mars. Nah, dari Marsianus nih. Mars, gimana perasaanmu? Kamu kan KPA juga nih ya, Mars ya? Ya. Gimana perasaanmu menjadi seorang seminaris? Perasaan saya menjadi seorang seminaris tentu senang karena bisa mendapatkan hal-hal yang teman luar tidak bisa dapatkan. Terima kasih. Oke, makasih Mas, senang ya. Ya. Oke, baik, teman-teman udah denger nih ya sedikit sharing dari teman-teman seminaris dan dari KPA juga. Nah, kalau teman-teman lihat di postingan-postingan kami malam ini tuh kami pengen banget menceritakan lebih dalam pembinaan seminari yang ada di tempat kami. Maka dari itu kami memilih tema pembinaan seminari fokus tapi tetap asik ya kan, mau milenial versus kolonial. Jadi ingat penjajahan Belanda nih, kita ngomongin kolonial nih ya. Nah, ini saya mau nanya dulu pengalaman Romo ketika menjadi seminaris di sini. Gimana, mau ceritakan dikit, Bu? Sebelumnya saya melihat Randy, Febri dan kawan-kawan tadi yang sudah cerita dengan perasaan bangga. Dulu ketika saya di seminari menengah, saya tidak bisa bercerita selancar mereka. Ini ada faktornya juga. Saya berasal dari seminari ini ya. Saya lulus tahun 2006 ya. Tahun 2006 saya lulus. Saya mau bilang bahwa pada zaman itu ketemu Romo Rektor itu satu sulit. Selain sulit juga kami takut gitu. Jadi misalnya gini, ketemu Romo Rektor di ujung sana, jadi kita nih belok nih. Kalau bisa sembunyi di balik dinding atau di balik pohon atau di mana, yang intinya nggak usah ketemu lah. Serem gitu ya. Saking takutnya, jadi agak sulit saya untuk untuk mengingat momen-momen kebersamaan dengan segala rasa hormat saya kepada Romo Rektor. Beliau sangat baik sekali. Cuman saya mau bilang
jarang sekali momen kami bersama seperti itu. Jadi ketika kita sedih mungkin tidak bisa Iya. cerita, tapi begitu salah paham betul kita ini di mana salahnya. Gampang banget nih cari Nah, kesalahan. iya, maksudnya begini, tanpa bermaksud membuat dikotomi hitam dan putih, saya melihat zaman berkembang. Tentu zaman itu mungkin dirasa itu yang paling relevan atau paling Paling tepat sesuai. ya, paling ya. sesuai. Nah, cuman saya juga mau mengatakan malam ini untuk yang nonton juga para seminaris sekalian, saya di sini sebagai Romo, sebagai Romo Rektor, berusaha untuk menjadi sahabat dengan mereka ya. Kadang saya cerita dengan Febri, saya cerita dengan Randy, saya cerita dengan Yupen dan lain sebagainya di banyak momen ya. Jadi saya berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan mereka hanya ketika menghakimi atau memarahi. Cinta mana yang bisa bertumbuh dalam penghakiman? Iya. Jangan Barangkali lirik-lirik ya. Jadi saya mau bilang bahwa kreativitas itu bisa tumbuh karena insight daya dari dalam seperti itu. Itu yang saya melihat. Jadi balik ke pertanyaan malam ini fokus sekali ya. Saya ingin memberi artikulasi bahwa kita di seminar ini tetap bisa fokus pada panggilan, tetapi juga tetap bisa asik seperti itu. Saya berusaha untuk menghilangkan stigma atau asumsi bahwa masuk seminaris seperti masuk penjara atau masuk seminaris seperti merana. Kita tetap bisa happy, tetap bisa bahagia seperti itu. Penjara suci kan orang tua. Oh gitu ya. Cuman ya temanya agak berat malam ini itu begini. Kalau kolonial mungkin tanpa bermaksud sekali lagi membuat dikotomi hitam dan putih. Saya melihat kalau zaman dulu Romo Rektor atau para pembina hadir ini sebagai hakim. Hakim ya. Artinya ini memang zamannya memang pas. Cuman saya lihat zaman sekarang di mana mereka sudah mengakses sosial media dan lain sebagainya agak kurang pas juga. Nah, saya cukup kagum dengan mereka, misalnya mereka nge-add saya di Facebook, Romo, tolong saya di confirm, atau nge-add di Instagram, Romo, tolong saya di fallback, iya. Jadi buat saya sebuah kemajuan sih untuk mereka bisa cerita ya, tetap bisa dekat tanpa terlalu berjarak. Buat saya justru yang mengembangkan. Yang saya ngomong, coba mereka yang ngomong cerita. Kesaksian ya, apakah benar ya yang dikatakan Romo nih? Coba Yuven. Oke, Yuven, selama kamu jadi seminaris, kamu merasakan ada kedekatan tidak dengan Romo Rektor dan pembina yang lainnya, Yuven? Ya, saya merasakan kedekatan itu. Saya sering cerita atau curhat sama Romo, misalnya di saat saya ada masalah. Saya membagikan semua masalah saya kepada Romo, meminta solusi, dan Romo pun menjawab dengan lantang dan membuat hati saya itu tenang. Oke, terima kasih Yuven ya. Nah, tadi kan Romo cerita nih perkembangan zaman ya, kita juga nggak bisa menyalahkan ya. Zamannya berubah. Zamannya berubah, semua pasti ikut berubah. Kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa pengaruh mungkin kita dijajah selama 350 tahun lebih itu mempengaruhi semuanya, termasuk aspek pendidikan dan pola-pola pembinaan. Ya kan Romo, dan itu juga salah satunya mungkin pendidikan di seminari ya Romo. Seperti yang Romo katakan tadi, ada jarak antara Romo Rektornya dengan terlalu berjarak, seminaris, terlalu berjarak. Itu juga fenomena yang saya lihat dengan segala rasa hormat. Dengan menyampaikan pendapat ini, saya lihat juga di seminari tinggi tidak bebas dari bias ini. Artinya sangat berjarak, bahkan dengan para frater yang notabene-nya sudah lebih dewasa seperti itu ya. Saya melihat jarak tanpa bermaksud saya mengkritik, tapi sudut pandang boleh berbeda. Saya bersyukur dengan konteks Kalimantan di mana di masyarakat Dayak ini egalitarianisme itu menjadi isu yang dijunjung tinggi. Saya tadi sempat baca Facebook saya ya, ada Romo Roni ya, sepertinya sedang menonton, sekarang sedang studi S3 di Austria. Menulis sangat baik sekali, cuma sangat filosofis ya. Saya pikir terlalu berat kajiannya, kolonial PS milenial, yang pada intinya sebenarnya begini. Kita tetap bisa menjadi anak-anak milenial ya, bro-bro sekalian ya. Kita tetap bisa asik, tapi tetap bisa berisi begitu. Itu kita punya daya kritis, kita selalu mau belajar, tapi kita juga tetap terbuka dengan masukan orang, keberagaman sudut pandang dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang perlu, gitu ya. Maka sebenarnya bukan sebenarnya kita punya rumah kalau lihat. Nih, jadi teman-teman kita punya hashtag kita nih seminari rumah kita. Kalau kita tadi kan Febri sempat ngomong keluarga ya, seperti keluarga itu pasti identik dengan rumah.
rasanya dekat sekali gitu ya. Ya, Randy mungkin. Nah, Ren, ini kan seminari rumah kita nih. Menurutmu apa sih makna seminari rumah kita untuk Randy ini? Ya, kalau mau bicarakan tentang seminari rumah kita, saya merasa bahwa seminari itu sekarang bukan lagi tempat ya di mana kita hanya membutuhkan pembinaan, hanya membutuhkan tempat untuk mencari ilmu, tetapi merupakan tempat yang baru di mana kita menemukan orang-orang yang dapat kita jadikan sebagai sahabat, sebagai keluarga, sebagai kakak, sebagai orang tua mungkin. Jadi seminari rumah kita bagi saya di mana di rumah kita akan merasa nyaman, di rumah kita akan merasa kita disayangi, kita dikasihi, kita dicintai. Disitulah rumah. Jadi seminari rumah kita menurut saya sangat tepat sekali untuk komunitas kami Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney ini, karena kami sangat memiliki relasi yang baik antara kami dengan rektor, dengan pembina, juga di antara kami dengan para seminaris. Jadi saya sangat bangga saya pernah tinggal di seminari, karena seminari rumah saya dan rumah kita. Oke, asik, Randy. Nah, rumah tuh kan tempat kita bertumbuh ya, mau Iya, dari rumah. banyak hal itu. Tempat kita merasakan kasih sayang dan banyak hal lainnya. Nah, secara pribadi nih, Romo kenapa sih juga memilih kata rumah? Nih, menurut Romo nih. Iya, dulu saya ketika peratar awal di CM ini ada masa namanya Hari Orang Miskin. Saya kebagian mendampingi anak-anak jalanan di Malang ya. Nama tempatnya Rampal, mungkin ada yang tahu. Saya pikir anak-anak jalanan ini adalah mereka anak-anak orang miskin. Saya pikir demikian. Rupanya saya keliru. Banyak dari mereka yang justru dari keluarga mampu, tapi mereka lari dari rumah. Kenapa? Karena rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, saya selalu suka isu-isu rumah ini, artinya bahwa seperti yang dikatakan Debbie, rumahnya bukan sekedar kayak beton kayak gini. Ini bisa rusak ya. Nah, bisa rusak dan lain sebagainya. Cuma kalau kita ngomongin rumah, ini adalah perasaan di mana kita saling menerima, saling mengembangkan dan lain sebagainya. Saya memilih kata ini menjadi spiritnya seminari, seperti personal brandingnya dalam tanda kutip, bahwa seminari ini adalah rumah. Dan saya melihat juga anak-anak cukup berkembang dengan spirit itu. Nah, ngomong-ngomong berkembang, ya Febri ini bisa nyanyi nih, ya, karena ada pelatihnya. Pelatihnya di ujung sana ya. Nah, sekarang kita minta pelatihnya. Jadi ini ada Bang Giman ya. Bang Giman ini pelatih vokal seminari. Saya senang di sini seminari ini beragamnya. Pelatihan ini ahli sape, ini alat tradisional musik, musik tradisionalnya orang Dayak. Iya. Ya. Nah, juga mereka beberapa bisa ya. Nah, cuma Bang Giman tadi katanya mau memperkenalkan lagu. Yang dilatih Kan aja lama kayak lagi. gini kan, yang Nah, dilatih aja kayak gini, pengen ngelatih ya. Ya. Oke, langsung aja Bang Giman. Oke, ini Bang Giman ya. Setelah ini kita sesi sebentar lagi kita closing ya. Baik, selamat malam semuanya. Ya, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Diiringi oleh Frater Rian dan Son. Apa nih? Sambil menunggu ya. Ini memang gini ya untuk mencocokkan adanya. Ya, sampai Sampai ya, khusus. Oke, kemarin yang bertanya tentang sape, ini bukan gitar ya. Ini namanya sape. Ya, ini bertanya kemarin. Lengkap sekali infonya ya. Ya. Kan banyak yang dari luar Pulau Kalimantan yang belum mengenal alat musik ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Oke, baik teman-teman. Sebelum kita ini udah hampir di penghujung acara nih ya, saya mau mereview sedikit sebelum nanti Romo Ferry memberikan kesimpulannya. Romo, tadi kan kolonial versus milenial. Romo Ferry memberanikan diri, mencoba memberanikan diri mendobrak zaman di tempatnya berkarya di seminari ini gitu, dengan berbagai cara. Salah satunya mencoba lebih dekat dengan seminaris, lebih mengenal mereka lebih dalam. Kemudian kita lihat mencoba membranding sesuatu yang positif ya Romo, menunjukkan bahwa ini seminaris ini mampu loh ya dengan banyak hal yang selama ini sudah kita coba membuka ruang-ruang diskusi dan banyak hal yang lain-lainnya. Walaupun kita tahu ya kadang milenial tuh suka memberontak ya Mo. Kita ini kan generasi milenial juga nih ya Mo. Nah maka itu Romo, untuk ini hampir selesai ya acara kita Romo, untuk memberi kesimpulan mungkin harapan dan pesan Romo bagaimana? Karena pembinaan ini kan sangat penting Romo, terutama untuk tumbuh kembangnya gereja, dan gereja kan makin lama juga harus melihat perkembangan zaman. Nah pesan Romo, harapan terdalam Romo nih apa? Saya pikir pembaharuan harus selalu kita adakan ya. Kita harus selalu sadar bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya segala sesuatu berubah dan kita dituntut berputar seiring waktu yang ditawarkan kepada kita dan pengalaman-pengalaman. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seminari ini memang pendidikan calon imam ya, kurikulumnya dan lain sebagainya. Mereka dicetak untuk jadi gembala ya, walaupun ada beberapa juga, tidak hanya beberapa ya, tapi banyak juga yang kemudian memutuskan untuk hidup di luar. Tetapi saya secara khusus maunya para seminaris ini punya keterbukaan dalam pikiran, tidak berpikiran sempit. Jadi selain diajarkan tentang liturgi, kitab suci, perayaan ekaristi dan lain sebagainya, ini saya tidak bilang tidak penting, itu penting sekali ya, doa, spiritualitas. Tetapi juga saya pikir perlu juga pembekalan sastra. Itu yang sering saya ajak diskusi ke mereka ini ya. Kami membaca, contohnya Randy, saya paksa dia membaca buku yang harusnya dia belum bisa baca. Tapi saya ingin mereka mulai diskusi, kita mulai membaca buku misalnya Laila Chudori tentang Pulang, lalu juga kita menganalisa novel-novelnya Dewi Lestari, juga cerpen-cerpennya Eka Kurniawan dan Ayu Utami, dan yang berat sebenarnya. Cuman sastra ini adalah pintu masuk juga untuk keterbukaan. Saya pikir juga makna dari milenial juga itu ya. Jadi mereka untuk punya keterbukaan, punya kecerdasan di lapangan, iman mereka juga kuat. Saya pikir itu perlu. Saya mau cerita juga untuk menutup ini kepada kawan-kawan sekalian. Ketika saya baru datang ke sini, saya mendengar para guru misalnya bercerita tentang, wah Romo, ini prestasi anak-anak kurang baik di sekolah. Itu yang dulu sering saya dengar ketika awal-awal bertugas. Kelas 3-nya saja waktu itu cuma tersisa 5 orang ya, Pak ya, 5 orang. Wah saya setengah mati ini. Jumlah seminari itu waktu itu 35 orang, kelas 1 sampai kelas 3. Wah ini gimana nih dari secara kuantitas, secara kualitas Kurang sekali ya. Mungkin saya tidak mengatakan kurang, mungkin ini ya, mungkin belum menemukan titik turning point ya kalau istilah Inggrisnya, mungkin belum menemukan itu. Nah saya mencoba misalnya gimana memberi semangat kepada mereka, salah satunya dengan ini ya, spirit seminari rumah kita. Nah puji Tuhan saya mau promosi juga ya, kita punya juara umum di sekolah Panca Setia, namanya Oswald. Kelas 1 ya? Kelas 1 dia. Jadi juara umum dari ratusan anak di sekolah. Jadi kayaknya untuk pertama kalinya ini setelah bertahun-tahun. Menorehkan sejarah ya. Dulu pernah angkatan saya. Zaman-zamannya Romo Daniel ya, semoga nontonnya. Bukan Romo tapi? Enggak, bukan. Oke. Itu. Nah, bukan soal juaranya ya, karena hidup tentu tidak bisa kita ukur dengan angka. Tetapi saya mau melihat bahwa orang berkembang kalau orang diterima. Tentu kadang kita berselisih juga, tentu ya. Tadi saya bilang tetap punya ketegasan, tapi juga tetap punya rasa empati dan lain sebagainya kepada mereka. Saya pikir ini yang saya lihat perkembangan luar biasa. Tadi saya mengatakan saya senang para seminaris ini bisa cerita dengan saya. Kadang saya ngopi dengan mereka, ya. Saya ajak mereka ngopi sama-sama, duduk gitu untuk diskusi ini. Kita maunya gimana ini tentang rencana-rencana kita ke depan seperti itu. Mungkin kita promosi juga, Febri mungkin atau mau ngajak untuk anak-anak yang mau daftar silahkan ya. Puji Tuhan jumlah seminaris kita semakin bertambah ya Pak C ya. Nah, Pak C ini legend di sini ya, pembina sudah 5 tahun. Bisa ditolak Pak C.
Nah ini dia Pak C ya. Jadi kita ini semakin bertambah syukurnya. Sekarang jumlah kita cukup signifikan kenaikannya. Yang sudah daftar kemarin 35 36 itu belum tahap yang keempat ya. Nanti kita akan ada tahap yang keempat tanggal 26 Mei ya. Masih bisa juga sampai tahap 5. Saya senang animonya juga ini cukup merata ya kawan-kawan sekalian. Ada yang dari Badau setelah 8 tahun baru ada yang dari Senaning, ini daerah perbatasan. Ada yang dari Sanggau, sosok itu tentu kita sangat senang sekali dengan semakin meratanya animo masyarakat, anak-anak maksud saya untuk bergabung di tempat ini. Semoga nanti menjadi benih-benih unggul gereja. Ya. Saya pikir itu. Mungkin ada yang mau promosi juga mau menutup ini. Jadi untuk yang SMA, yang kalian yang tidak melalui seminari menengah, don't worry be happy seperti sound ini, ini yang bisa main ini, bisa ikut masuk KPA. Khususnya untuk mereka yang mau bergabung di Keuskupan Sintang ya. Projo Sintang Projo ya. Sintang ya. Feby mungkin mau promosi ke kawan-kawan sekalian sebelum kita nutup ini, pesan ke mereka, mungkin ke anak-anak muda sekalian. Pesan untuk khususnya anak-anak SMP kelas 9, jangan takut untuk masuk seminari. Karena di seminari itu asik, nggak menyeramkan kok. Mari bergabung bersama kami di seminari rumah kita. Asik. Oke, terima kasih Romo. Kok Romo sih? Yang ini Romo yang calon Romo. Amin, amin. Amin. Oke teman-teman, untuk menutup acara kita malam ini, sekali lagi kami tidak melegitimasi bahwa cara kami benar ya Romo. Ini cara yang kami pilih, alternatif. Pasti banyak cara yang lainnya, ya. Oleh karena itu Romo, Ya ini alternatif ya. Kita tidak mengatakan kita yang paling baik. Paling benar, Karena kalau ya, kita benar, ya. ngomongin baik dan buruk, dimensinya Ya, banyak betul. sekali. Ukuran penilaian juga bisa sangat beragam dan lain sebagainya. Hanya untuk konteks kita ini yang kita lakukan. Ya. Semoga bisa juga menjadi semacam jalan juga untuk di tempat-tempat lain. Itu saja saya pikir sebelum Febri menyanyi menutup ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung di nonton ini. Ya. Terima kasih juga. Sampai berjumpa di segmen-segmen selanjutnya. Ini baru Romo, ya. pertama kita Baru mulai ya. perdana. Akan kita Ya, adakan betul. lagi. Mungkin topiknya bisa sangat Bisa. terang. Bisa jadi kita membahas ini lebih dalam. Oke, boleh komen di bawah ya, mungkin Ya, apa yang mau ya. dibahas. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Untuk menutup ini kita akan dengarkan Febri. Sampai jumpa, selamat bermalam minggu, Tuhan memberkati. Lagu ini lagu lama dari Krisye yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Karena kami para seminaris juga pernah merasakan lagu cinta. Asik. Sejak jumpa kita bertambah, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu engkau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hatiku ini. Ternyata menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkan aku mencintaimu. Tak bolehkah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya, tapi ku